yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk ibadah Shine Fellowship. Dan kita akan melanjutkan pembahasan untuk surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kali ini kita akan melihat dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa di dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Allah terus menunjukkan diri sebagai Allah yang setia. Bahwa Engkau terus menaungi, menopang dan menjagai kehidupan kami hari lepas hari. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus beri kami hikmat, kekuatan, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dan apa yang kami pelajari boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Saudara, kita akan melihat dari Roma pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21, melanjutkan pembahasan kita atau perenungan firman Tuhan kita secara eksposisi untuk ibadah Shine Fellowship setiap minggunya. Dan di Roma pasal 10 ini, Roma 10 ini sebenarnya adalah kelanjutan mengenai pengajaran dan penjelasan Paulus bahwa posisi Israel dalam rencana Allah itu seperti apa. Posisi Israel dalam rencana Allah yang kekal itu dia jelaskan di sini, bahkan mulai dari pasal yang ke-9. Jadi saya mendorong untuk bahwa kalau saudara ingin punya pengertian lebih jauh atau punya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini, bisa membaca kembali dari pasal yang ke-9 hingga pasal yang ke-11. Nah saudara, kita akan membagi pembahasan untuk pasal 10 ini dalam dua bagian besar. Yang pertama, kita akan melihat Paulus menunjukkan bahwa saat Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka membutuhkan Injil. Itu hal yang pertama akan kita lihat. Dan kedua, kita akan lihat bagaimana Paulus menunjukkan tanggapan mereka terhadap Injil itu. Nah di sini saudara, kita akan lihat di bagian pertama dari Roma pasal yang ke-10 ini. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah dalam pernyataannya ini, Paulus menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi orang-orang sebangsanya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dan meskipun dia pernah katakan dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-7 bahwa tetapi sebaliknya mereka, setelah mereka melihat bahwa kepada aku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi ada seperti kesan yang ditunjukkan oleh Paulus dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-7 bahwa dia adalah rasul. Paulus adalah rasul untuk orang-orang bukan Yahudi, sedangkan Petrus adalah rasul untuk orang-orang Yahudi. Tetapi kita perlu perhatikan bahwa Paulus tidak memaksudkan itu untuk membatasi pelayanan mereka. Kita tahu bahwa justru Petrus juga melayani orang-orang bukan Yahudi, contoh Cornelius. Dan di sini Paulus juga kalau kita lihat meskipun dia sering mendapatkan pertentangan bahkan aniaya dari orang-orang Yahudi, dan bahkan pada akhirnya dia ditangkap dan harus naik banding kepada kaisar oleh karena tuduhan orang-orang Yahudi, tetapi semua itu tidak mengurangi kasihnya kepada mereka. Dan dia ingin agar mereka juga menerima Injil keselamatan itu. Nah sebelum kita melihat hal ini lebih jauh, ada satu poin penting dari apa yang sedang Paulus sampaikan di sini. Paulus berdoa agar orang-orang Yahudi itu diselamatkan. Tetapi bagaimana dengan pandangan orang-orang Yahudi itu sendiri mengenai keselamatan? Saya mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa orang-orang Israel menganggap orang-orang bukan Yahudi membutuhkan keselamatan. Tetapi tentu saja bukan untuk orang Yahudi. Dalam beberapa perumpamaannya, Yesus menunjukkan sikap yang salah ini. Contoh, saudara laki-laki dari si anak bungsu dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32. Dan orang Farisi yang ada di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Dan ini adalah dua contoh dari sikap itu. Orang Israel akan senang untuk mendapatkan keselamatan politik dari Roma, tetapi mereka justru tidak merasa bahwa mereka membutuhkan keselamatan rohani dari dosa-dosa mereka sendiri. Jadi ini yang menjadi persoalan tentang pandangan mereka akan keselamatan itu. Nah lalu perhatikan sikap Paulus di sini. Dia katakan bahwa keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi Paulus bukan saja ingin agar orang-orang Yahudi menerima Injil, tetapi dia mendoakan hal itu. Dia tidak hanya ingin bahwa mereka mendengar Injil dan diselamatkan, tapi dia dengan sungguh-sungguh mendoakan hal itu. Nah kembali bahwa jika kita membandingkan hal ini dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Paulus, mungkin ketika kita berada di posisi Paulus, kita akan merasa kurang hati dan kita berpikir untuk apa saya harus benar-benar memikirkan mereka. Tetapi di sini Paulus menunjukkan sikap yang berbeda sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tahu bahwa panggilannya adalah untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Dan dia ingin agar orang-orang sebangsanya itu diselamatkan. Inilah hati seorang gembala yang perlu untuk catatan bagi kita yang mungkin terlibat di dalam pelayanan secara full time dan bahkan terlibat dalam pelayanan-pelayanan Kristen untuk meneladani hal ini, tidak menyerah, mendoakan orang-orang untuk mereka menerima kebenaran, mata dan hati mereka terbuka terhadap Injil itu, meskipun mereka adalah orang-orang yang menentang akan Injil itu. Nah, kita perlu mendoakan dan biarlah Allah yang berkarya di dalam hati dan hidup mereka. Nah juga saudara, penerapannya bagi kita kembali, apa yang menjadi harapan terbesar kita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Dan bahkan orang-orang yang kita layani atau bahkan mungkin orang-orang yang menentang kita seperti saya katakan tadi. Kiranya jawabannya adalah agar mereka percaya dengan sungguh-sungguh kepada Injil kasih karunia Allah dan diselamatkan. Kita memang boleh mengharapkan hal yang baik yang bisa dinikmati oleh mereka saat ini.
seperti kesehatan, pekerjaan yang baik, usaha yang maju, perilaku hidup yang berguna, dan seterusnya. Tetapi di atas semua itu, harapan terbesar kita adalah mereka mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin terbesar kita. Dan itulah yang harus menjadi inti dari pemberitaan firman yang disampaikan. Bahwa bukan hanya sekedar untuk mereka menjalani satu kehidupan yang nyaman dan baik di dunia ini. Tidak, itu bukan tujuan utamanya. Sebab apa? Kita tahu bahwa tujuan dan hidup kita ini diarahkan untuk kekekalan. Jika kita mengharapkan sesuatu yang baik, katakanlah saat ini, bukan salah, tetapi kita harus fokus kepada hal yang bersifat kekal. Ketika saudara mengharapkan untuk hidup saat ini tidak punya masalah, saudara akan menghadapi masalah. Kita akan bertemu dengan tantangan demi tantangan setiap harinya. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan terbesar dari setiap orang? Injil. Injil adalah kebutuhan terbesar dari umat manusia. Lalu saudara, di ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, Paulus menunjukkan bahwa sebenarnya ketaatan orang-orang Yahudi terhadap hukum Taurat itu adalah hal yang baik, tetapi tidak dengan tujuan yang dia katakan di sini. Bahwa di sini dikatakan mereka giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Penjelasan Paulus ini membawa kita untuk melihat lebih dalam mengenai hal iman Kristen. Bahwa iman Kristen bukanlah iman yang berdasar pada aturan atau tuntutan-tuntutan agamawi belaka, tetapi kepada Injil dan teologi yang Alkitabiah. Sekali lagi, bahwa iman Kristen bukanlah iman yang berdasar pada aturan atau tuntutan-tuntutan agamawi belaka, tetapi pada kebenaran Injil dan teologi yang Alkitabiah. Bahwa semua tindakan agamawi kita atau praktek-praktek agamawi kita, rohani kita, dan hal-hal lain seperti aturan yang ada di dalam kekristenan itu sendiri harus berdasar dan keluar dari pengenalan yang benar akan Allah. Pengertian yang benar pada Injil Kristus, itulah yang memimpin kepada hidup yang memuliakan Allah. Itulah sebabnya hal pengajaran menjadi poin utama dalam pelayanan Kristen. Karena dari sanalah kita menarik penerapan yang sesuai dengan maksud dari firman Tuhan itu. Sebagai contoh, dalam 1 Korintus 6 ayat 15-20, Paulus menasihati jemaat di Korintus dan juga kita yang membaca surat itu untuk menjaga kekudusan hidup dan tubuh kita. Bahwa tubuh kita tidak boleh dipakai untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan. Dan peringatan ini bukan saja karena untuk alasan kesehatan, moral dan sebagainya, tetapi dia memberikan dasar teologi dan kebenaran dari firman itu. Yaitu bahwa kita perlu menjaga kekudusan hidup dan tubuh kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus dan menjadi miliknya. Karena tubuh kita adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jelas ada arahan yang diberikan dan landasan teologis untuk arahan itu, untuk hal itu disampaikan. Itulah sebabnya setiap penerapan yang disampaikan baik di dalam khotbah, di dalam sharing dan seterusnya harus berdasar pada pengertian yang benar terhadap firman Allah. Saya bersyukur bahwa di dalam pelayanan kita ini, terutama dalam hal mempersiapkan khotbah dan seterusnya, kami belajar dengan yang disebut inductive Bible study atau studi Alkitab secara induktif, di mana di dalam menggali kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan hal itu ada 3 langkah yang kami perhatikan di sana. Yang pertama, perlu untuk mengamati teks, membaca teks itu dengan baik, dengan benar, dengan tekun. Yang kedua, dari pembacaan yang benar dan tekun itu, kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh teks itu, dan akhirnya kita bisa menarik penerapan yang benar. Jadi kita tidak lompat dari hal membaca kemudian langsung kepada penerapan, tetapi membaca dan mengerti. Jadi untuk bisa mengerti dengan baik, kita harus membaca dengan benar. Artinya bahwa mengerti, membaca dengan serius, dengan tekun, bagian demi bagian dari firman Tuhan yang hendak disampaikan itu. Nah, kemudian saya kembali mengutip dari Wiersbe, dia mengatakan begini. Sedih untuk dikatakan, banyak orang beragama saat ini melakukan kesalahan yang sama. Mereka mengira bahwa perbuatan baik dan ibadah mereka akan menyelamatkan mereka. Padahal sebenarnya terkadang hal-hal tersebutlah menghalangi mereka untuk diselamatkan. Tentu banyak di antara mereka yang tulus dan tekun dalam praktek-praktek agamawi mereka. Namun tulus dan tekun tidak akan pernah menyelamatkan jiwa. Bandingkan Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, juga saya mengutip dari Thomas Watson, seorang pengkhotbah dari kaum Puritan di Inggris pada abad ke-17. Dia pernah mengatakan demikian. Ketaatan tanpa pengetahuan itu buta. Dan pengetahuan tanpa ketaatan itu lumpuh.
Sekali lagi, ketaatan tanpa pengetahuan itu buta, dan pengetahuan tanpa ketaatan itu lumpuh. Jadi kedua hal ini harus berjalan beriringan. Kemudian ayat yang ketiga, kembali kepada Roma pasal yang ke-10. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, inilah yang menjadi persoalan dari agama buatan manusia. Bahwa saat manusia mencoba mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka akan menolak kebenaran Allah. Ini juga mengapa pesan Injil kasih karunia mengenai karya penebusan Kristus, yang saat kita percaya kita dibenarkan di hadapan Allah, itu terkadang sukar untuk diterima oleh dunia. Mengapa? Sebab kecenderungan manusia adalah ingin menunjukkan kebenarannya sendiri. Lalu poinnya bahwa ketidaktahuan Israel akan Injil itu bukannya karena mereka tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang Injil Allah, tetapi karena mereka menolak Mesias itu. Saya kembali mengutip dari Wiersbe, karena ini ada banyak poin-poin menarik yang dia angkat. Bahwa dalam kasus mereka itu adalah ketidaktahuan yang berasal dari perlawanan yang disengaja dan keras kepala terhadap kebenaran. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Mereka bangga dengan perbuatan baik mereka sendiri dan pembenaran diri secara agamawi mereka, dan tidak mau mengakui dosa mereka dan mempercayai juru selamat. Ini poin besarnya. Banyak orang mungkin tahu melakukan hal yang baik. Banyak orang tahu bagaimana hidup bermoral itu seperti apa. Tetapi poinnya bahwa bagaimana hal itu memimpin atau kita mengerti akan semua itu di dalam terang Injil kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Sebab iman Kristen mengajarkan bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, tetapi iman di dalam Kristus. Dan iman yang menyelamatkan itu menolong kita untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kita perlu mengerti kembali, sering saya tekankan akan hal ini, bahwa kasih karunia yang menyelamatkan adalah juga kasih karunia yang menguduskan kehidupan kita. Lalu saudara, lihat di ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah di sini saudara, poin utamanya di sini bahwa semua tuntutan hukum Taurat sudah digenapi dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Dan dengan iman di dalam Dia, kita dibenarkan di hadapan Allah. Bukan dengan dasar ketaatan kepada aturan dan hukum Taurat, tetapi dengan dasar iman kepada Yesus Kristus. Ini poin besar. Itulah sebabnya di bagian akhir dari ayat yang ke-8 Paulus katakan, itulah firman iman yang kami beritakan tentang penebusan dan keselamatan oleh kasih karunia Allah yang dikerjakan lewat penebusan Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Lalu saudara lihat ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagian ini bisa kita katakan menjadi salah satu kunci dari kitab Roma ini. Kebenaran Allah tidak diperoleh dengan perbuatan atau upaya manusia. Sebaliknya kita memperoleh dengan mengaku dan percaya kepada pribadi dan karya Yesus Kristus. Apa yang dimaksud di sini dengan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan? Kata mengaku ini memiliki gagasan bahwa kita setuju atau sepakat menerima siapa Tuhan Yesus itu sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita menerima dan sepakat bahwa Yesus adalah Mesias sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Sekali lagi, hal ini kuat untuk perlu kita perhatikan. Lalu frasa dan percaya dalam hatimu, artinya kita sungguh percaya, mengimani siapa Yesus Kristus dan karyanya. Apa yang kita percayai tentang Kristus? Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan semua itu harus dimulai dari mana? Dari dalam hati. Kata hati ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, kardia, artinya pusat dari kehidupan yang meliputi seluruh keberadaan, kesadaran, dan karakter serta kehendak kita. Banyak orang tahu
bahwa Yesus disebut Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka percaya dengan sungguh-sungguh akan hal itu? Kemudian ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Penegasannya jelas bahwa mengenai hal keselamatan, kedua elemen ini, percaya dan mengaku, ini adalah hal yang mutlak. Ini adalah hal yang mutlak. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Iman dan pengakuan kita akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan mengecewakan. Mungkin pada saat ini saat kita mengaku sebagai orang percaya, ada tantangan yang datang kepada kita. Ada sindiran mungkin yang datang kepada kita. Ada ejekan mungkin yang datang kepada kita. Tetapi ingat, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Lalu ayat 12 dan 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini keseimbangan pengajaran dalam iman Kristen ditunjukkan, di mana pada pasal-pasal sebelumnya Paulus menjelaskan tentang kedaulatan Allah. Sekarang dia berbicara mengenai tanggung jawab manusia. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sehingga mengenai hal keselamatan itu adalah urusan pribadi lepas pribadi. Pengakuan kita itu bersifat pribadi. Kita tidak menitipkan iman kita kepada orang lain. Kita tidak mengatakan bahwa oke, karena orang tua saya atau opa dan oma saya adalah orang Kristen, maka saya juga otomatis adalah orang Kristen dan diselamatkan. Saudara perhatikan bahwa pengakuan kepada kebenaran Injil, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima hal itu secara pribadi lepas pribadi. Nah, di sini kita masuk kepada bagian yang kedua dari ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21, di mana Paulus berbicara tentang penolakan Israel terhadap Injil. Ayat 14 hingga 17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagian ini saudara sering dikutip sebagai ayat untuk mendorong orang percaya supaya bisa semangat dalam menginjil. Terpanggil untuk menginjil. Ayat-ayat ini dikenal sebagai ayat-ayat penginjilan. Dan saya setuju bahwa bagian ini memang juga mendorong kita untuk mengerti dan melihat pentingnya pelayanan penginjilan atau pelayanan misi itu. Iman Kristen adalah iman yang misionari. Artinya iman yang memang tujuannya adalah untuk memberitakan Kristus kepada dunia ini. Nah, lebih jauh kita melihat bagian ini, kita perlu juga melihat di sini bahwa Paulus sedang berbicara kepada siapa? Dia berbicara kepada orang Kristen, tetapi juga dia berbicara mengenai orang-orang Yahudi di sini. Sehingga dalam bagian ini, mulai dari ayat 14 hingga ayat yang ke-17 ini, perhatikan kata ganti mereka di sana, dalam konteks langsungnya berbicara mengenai orang Yahudi. Jadi penginjilan kepada orang Yahudi di sini yang Paulus bicarakan dalam konteks langsungnya. Lalu di ayat yang ke-15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Kita mencoba untuk menggali kembali bagian ini. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, kutipan ini Paulus kombinasi dari Yesaya pasal 10 ayat 15 dan Nahum 1 ayat 15. Dan kedua rujukan ini dalam konteksnya masing-masing berbicara mengenai kabar baik yang didengar oleh orang-orang Israel karena Allah menaklukkan musuh-musuh mereka. Tetapi Paulus menggunakan kutipan-kutipan dari perjanjian lama ini dalam penerapannya untuk masa kini. Untuk masa pada saat firman ini disampaikan atau surat ini disampaikan kepada jemaat di Roma dan juga pada masa gereja saat ini. Nah, kita perhatikan saudara, bahwa para utusan Injil membawa kabar baik ke Israel. Pada saat itu umat-umat Tuhan diutus. Dan damai sejahtera yang dibicarakan adalah damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat yang pertama. Dan damai sejahtera yang telah Kristus berikan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Dengan apa? Membentuk gereja. Artinya bahwa gereja Tuhan yang saya maksudkan di sini adalah gereja universal. Maksudnya bahwa setiap orang percaya itu menjadi satu bagian di dalam tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Memang kita punya gereja-gereja lokal masing-masing untuk memudahkan pelayanan agar lebih praktis dan juga lebih efisien di dalam pelayanan kita. Tetapi juga kita ingat bahwa sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Allah Tritunggal,
Maka kita adalah bagian dari gereja universal, bagian dari tubuh Kristus. Bagi kita jangan melihat sekat-sekat denominasi yang akhirnya membuat kita mencurigai satu sama lain. Tetapi penting dari itu melihat orang-orang yang percaya kepada iman dasar kekristenan, hal-hal dasar dalam kekristenan. Yesus adalah Tuhan, percaya kepada Tritunggal, dan percaya kepada pengakuan iman bersama kita adalah saudara seiman kita. Dan di sini saudara, Paulus juga memberikan peringatan di ayat yang ke-16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Perhatikan bahwa beriman kepada Yesus bukan hanya hal soal percaya, tetapi juga soal ketaatan. Tidak percaya kepada Yesus artinya tidak mentaati Allah. Sederhananya di sini. Nah, kita tidak boleh meremehkan tugas penjangkauan atau pelayanan misi dalam gereja. Walaupun dalam konteks langsungnya ayat 14 hingga ayat 16 merujuk kepada Israel, tetapi penerapannya adalah kepada seluruh dunia. Yang mana sejalan dengan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan. Dan untuk zaman dan masa kita, kesempatan dan sarana untuk melakukan ini terbuka begitu luas dengan adanya sosial media saat ini. Sebagai penerapan praktis, mungkin sudah saatnya kita bertanya kepada diri kita, apa yang dapat saya lakukan dengan media sosial yang saya miliki? Instagram kah, Facebook kah, WhatsApp, YouTube, dan seterusnya. Kita perlu bertanya akan hal itu. Bahwa apa yang saya lakukan dengan media sosial saya untuk memberitakan atau menyampaikan tentang Kristus bagi dunia. Ingat, amanat agung yang diberitakan atau disampaikan kepada kita yaitu untuk memberitakan Injil. Dan itu diberikan kepada semua orang percaya yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Menurut saya sangat menyedihkan bahwa jika orang Kristen justru malu berbicara tentang Injil, kekristenan, berbicara tentang Kristus. Bahkan dalam media sosialnya. Dan mungkin dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Mungkin takut dicap sebagai orang yang terlalu rohani. Well, bukankah tujuan kita menjadi orang Kristen adalah menjadi orang-orang yang rohani, menjadi manusia rohani? Atau mungkin ada yang merasa malu karena nanti akan dibilang menjadi hamba Tuhan. Well, bukankah sebagai orang Kristen kita semua adalah hamba-hamba Kristus? Poinnya adalah jangan biarkan pandangan dunia menahan saudara untuk bersaksi bagi Kristus. Lalu ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini adalah penegasan yang jelas, tetapi justru terkadang menjadi hal yang paling sering diabaikan. Terkadang orang berpikir bahwa iman timbul dari mujizat. Atau iman timbul karena puji-pujian dan lain sebagainya. Memang dalam kadar tertentu hal itu menguatkan kita. Tetapi untuk sebuah kehidupan rohani yang stabil dan terus bertumbuh dan dibaharui serta dikuatkan, maka kuncinya adalah firman Kristus. Pengenalan akan Allah yang benar yang memimpin kepada kehidupan penyembahan yang benar. Lalu saudara, bagian terakhir ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat yang membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini adalah sesuatu yang ironi, bahwa ketika firman Tuhan itu datang kepada Israel, mereka justru menolak. Tetapi ketika keselamatan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, mereka gusar akan hal itu. Nah, bagian ini seperti rangkuman dari keluhan Allah terhadap sikap keras kepala dan tegar tengkuk dan penolakan Israel terhadap Injil Tuhan. Israel mendapatkan berkat dengan menjadi bangsa yang menerima firman Allah. Tetapi sayangnya dalam kedegilan hati mereka, mereka menolak Injil Kristus. Dan Allah dalam kasihnya meluaskan berita Injil itu untuk diberitakan dan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Saya ingin menarik juga penerapan kepada kehidupan kita, bahwa kita mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah, berkat yang besar yaitu firman Allah sendiri yang lengkap, perjanjian lama dan perjanjian baru, 66 kitab di dalamnya. Pertanyaan besarnya, apakah kita menerima pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dan melangkah di dalam ketaatan? Lihat di ayat yang ke-21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Di sini kita lihat kasih Allah yang besar dan mulia, yang mau menjangkau kepada mereka yang bahkan tidak mengenal Dia. Dia ingin untuk mereka juga terbuka dan menerima Injil itu, merespon Injil itu. Dan ketika bagian akhir dari firman Tuhan yang kita renungkan di sini di pasal yang ke-10 berbicara tentang panggilan untuk memberitakan Injil, maka kita perlu untuk membuka diri dan menanggapi tugas
panggilan untuk melakukan amanat agung itu, menyampaikan Injil kepada seluruh dunia. Kembali bahwa meskipun di sini Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi, tetapi penerapannya juga kepada kita masa kini. Saya ingin mengutip dari Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana tanggapan dan sikap hati kita? Ini perlu untuk kita renungkan, bahwa saat panggilan itu datang, panggilan pertobatan itu datang kepada kita, respon dengan kerendahan hati. Saat tugas pelayanan itu diberikan, arahan dan dorongan untuk memberitakan Injil untuk dilakukan, melangkah di dalam ketaatan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu, firman yang sudah kami renungkan. Tuhan menolong untuk kami belajar bertumbuh di dalamnya. Sertai dan berkati setiap kami di dalam kelemahan-kelemahan kami. Bantu kami oleh kuat kuasa Roh-Mu. Dan Bapa, baharui kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami semangat untuk bertumbuh dan hidup menjadi murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.